namanya apologetika. Iya. 1 semester bisa sampai 2 semester. Iya. Apologetika, apologize. Teknik menghindar dari pertanyaan. Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya mau meluruskan pernyataan dari Ustadz Ahmad Gainama, di mana beliau mengatakan bahwa apologetika adalah teknik untuk menghindari pertanyaan. Benarkah demikian? Mari kita simak videonya bersama-sama. Ya. Ini bukan seperti yang diajarkan di tempat kami dulu. Setiap pelayan di rumah Tuhan ada satu hal yang diajarkan. Namanya apologetika. 1 semester bisa sampai 2 semester. Apologetika, apologize. Teknik menghindar dari pertanyaan. Kalau pertanyaan itu mendesak dan kita kalah, itu sebaiknya dipakai apologetika. Ini adalah bagian dari apologetika. Nyanyi, bercerita, telling stories, ya dongeng. Padahal Ustadz Ali bilang jangan mendongeng, dongeng itu nggak bagus. Kisah yang benar itu. Mendongeng itu adalah bagian dari apologetika. Jadi ini intinya mereka biasanya berputar. Nyanyi adalah bagian dari itu. Sebelum saya meluruskan pernyataan dari Ustadz Gainama, saya mau menyampaikan dulu kepada saudara-saudaraku umat Kristiani dan juga Katolik bahwa sebenarnya ada banyak buku-buku apologetika yang dijual di toko-toko buku Kristen. Misalnya ada bukunya R.C. Sproul, Defending Your Faith. Ini bukunya seperti ini ya. Nah, ini adalah sebuah pengantar untuk berapologetika. Kemudian ada juga bukunya Ronald Hanas, judulnya Iman dan Akal Budi. Ini buku juga sangat bagus ya, meskipun agak tebal, tapi berisi. Kemudian ada buku sederhana, juga ini miliknya Pak Gracia Pelo. Ini penulisnya Pak Gracia Pelo. Bahasanya juga sangat sederhana dan isinya sangat bagus. Saya merekomendasikan teman-teman semua untuk memiliki buku-bukunya Pak Gracia Pelo ya. Kemudian ada lagi buku Hanya Ada Satu Tuhan. Ini yang menulis asli orang Arab. Nah, ini sangat bagus sekali. Ini tentang bukti-bukti Islam dan juga kekristenan. Jadi kalau kita mau berapologet harus banyak membaca buku. Nah, oke, saya akan menjelaskan dan meluruskan Ustadz Ahmad Gainama tentang apologetika. Katanya beliau bahwa apologetika ini adalah teknik untuk menghindari pertanyaan. Benarkah demikian? Katanya kan beliau ini S2 dari Timur Tengah ya. Masa tidak tahu arti apologetika atau memang sengaja memelintirkan artinya? Jadi, apa itu apologetika? Menurut R.C. Sproul, istilah apologetika berasal dari bahasa Yunani apologia, yang secara harafiah berarti suatu pernyataan yang nalar atau suatu pembelaan verbal. Jadi apologia bisa diartikan mempertahankan dan berargumentasi untuk sudut pandang tertentu. Kemudian Pak Gracia Pelo mengartikan apologetika ini dengan bahasa yang sederhana dan lebih mengena. Jadi apologetika adalah usaha untuk mempertahankan diri dan pembelaan iman dari serangan pihak lain atau pihak luar. Jadi, apa itu apologetika? Apologetika adalah suatu usaha untuk mempertahankan diri, memberikan pertanggungjawaban, pembelaan iman dari serangan pihak lawan. Jadi, apologetika ini adalah mempertahankan diri, memberi pertanggungjawaban dan pembelaan iman ya. Bukan secara fisik, sekali lagi bukan secara fisik, tetapi secara verbal, yaitu kita memberikan penjelasan dengan bukti-bukti yang alkitabiah dan juga bukti-bukti sejarah. Jadi tidak hanya asal ngomong, asal jepak, asal nerocos saja.
tetapi harus dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 14b sampai 16. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Nah, sebenarnya apologetika ini tidak baru dilakukan belakangan ini ya, melainkan sudah zaman dahulu, sejak zaman para rasul. Misalnya ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Galatia, yaitu ketika menulis surat kepada jemaat Galatia ini, Rasul Paulus sedang berapologetika terhadap bidat Serintus. Nah, siapa bidat Serintus ini? Bidat Serintus ini adalah ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus adalah anak biologis dari Yusuf dan Maria. Yesus bukan juru selamat. Yesus mati di kayu salib tidak menebus dosa, tetapi karena nasib yang tidak mujur akibat penerapan hukum Romawi yang tidak adil. Jadi aliran Serintus ini juga mengajarkan bahwa nanti ada senggama atau berhubungan intim di surga dalam rentang waktu 1000 tahun. Jadi inilah ajaran Serintus yang sangat ditentang oleh Rasul Paulus, yang sangat berkembang di Galatia pada waktu itu. Kemudian apologetika diteruskan juga oleh bapak-bapak gereja. Nah, misalnya Justinus Martir, kemudian Irenaeus, dan juga Polikarpus. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita orang Kristen harus berapologetika, dan kapan waktunya kita harus berapologetika? Yaitu karena iman kita disalahpahami oleh pihak lain, atau bahkan diserang, diolok-olok, bahkan menjadi hinaan. Nah, saat itulah kita memberi pertanggungan jawab, membela diri, membela iman kita untuk menjelaskan sejelas-jelasnya tentang iman kita, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 14b sampai 16 tadi itu ya. Tetapi harus lemah lembut dan sopan, jangan arogan, jangan marah-marah, jangan emosian, apalagi kalau nantang duel. Nah, itu salah. Jadi seperti itu ya. Nah, siapa yang harus berapologetika? Apakah hanya para apologet, misalnya seperti saya, Pak Gracia Pelo, Pak Deking Gadas, dan Louis Prasetyo, dan teman-teman yang lain? Atau hanya para pendeta tugas hamba Tuhan? Bukan, tapi berapologetika adalah tugas dari semua orang percaya. Jadi semua orang percaya, semua orang Kristen wajib hukumnya untuk berapologetika dan belajar bagaimana berapologetika. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, pernah juga saya di kolom komentar bilang, untuk apa sih menanggapi orang-orang seperti itu, biarkan saja, katanya seperti itu. Nah, ini adalah anggapan yang keliru, karena seseorang yang sudah salah paham terhadap iman kita, itu harus dijelaskan supaya mereka mengerti. Dan selebihnya, mari kita doakan mereka dan serahkan kepada Tuhan, supaya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada mereka, dan puji Tuhan kalau mereka juga pada akhirnya menjadi percaya. Jadi ini jawaban saya ya tentang apologetika, bahwa apologetika itu bukan seperti yang dikatakan Ustadz Ahmad Kainama. Itu apologetika adalah teknik untuk menghindari pertanyaan. Bukan.
Justru apologetika adalah usaha kita menghadapi lawan dengan cara memberi pertanggungjawaban, membela iman kita dengan lemah lembut dan sopan, dengan jawaban dari Alkitab dan juga bukti-bukti sejarah dengan sejelas-jelasnya, bukan ngarang-ngarang. Terima kasih. Semoga kita semuanya tetap sehat dalam masa menghadapi pandemi COVID-19 ini dan tetap di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.